di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah berjuang, mengalir darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Makanya selalu saya sampaikan, hei aparat, hei pejabat, kami bukan pengecut, kami bukan pecundang, kami tidak bisa diancam-ancam. Orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi, yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith yang senantiasa berteriak-teriak seperti orang kesetanan bahwa dalam dirinya itu mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar. Menuduh orang curut itu kan tikus. Curut babi anjing. Kiai yang mencoba mengingatkan seperti Kiai Manarul Hidayat, Kiai Madudin dari Banten, beberapa Gus di Jawa mencoba mengingatkan, panggil orang tuh curut sama dia. Kurang ajar. Obab Habib, kami rakyat Indonesia nggak butuh Habib pengacau NKRI. Jangan uji kesabaran kami orang pribumi. Kalau kamu nggak senang tinggal di Indonesia, minggat ke negaramu. Kami nggak butuh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini, saya ingin memutarkan sebuah video yang sangat menarik dari orang-orang pribumi menanggapi Bahar Smith, yang dimana kata orang-orang pribumi di dalam video tersebut, Bahar Smith teriak-teriak seperti orang kesetanan, mengaku mengalir darah baginda Nabi di dalam tubuhnya. Cuman mengaku, giliran disuruh tes DNA kagak berani. Jadi seperti itu. Oke, sebelum saya tanggapi, kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah berjuang, mengalir darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Makanya selalu saya sampaikan, hei aparat, hei pejabat, kami bukan pengecut, kami bukan pecundang, kami tidak bisa diancam-ancam. Caranya untuk membela anak cucu Rasulullah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di abad ke-21 ini ternyata sisa-sisa pemikiran beragama jahiliyah masih ada, seperti yang disuarakan oleh orang-orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi. Yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith yang senantiasa berteriak-teriak seperti orang kesetanan bahwa dalam dirinya itu mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya bagi bangsa Indonesia itu nggak ada persoalan mau darah siapa, mau darah Nabi, mau darah Abu Jahal, mau darah Fir'aun, mau darah ular, kalau nggak ada urusan gitu. Yang penting hidup sebagai warga negara bisa nggak cocok dengan komunitas lain. Tapi kalau ada merasa ras istimewa gitu, itu bukan zuriat Nabi, tapi itu adalah zuriatnya Hitler. Hanya Hitler yang berteriak-teriak, kemudian ras Arya. Ya, Hitler teriak-teriak juga. Tahun 1945 dengan dikuburnya sisa-sisa mayat Hitler dengan hancurnya kota Berlin pada Perang Dunia Kedua. Dan saya heran ternyata masih ada gitu. Dan sekarang wajahnya itu wajah agama. Ini tentu saja sebuah
bentuk kemunafikan, sebuah bentuk anti kemanusiaan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar. Menuduh orang curut itu kan tikus. Curut itu. babi anjing. Kiai yang mencoba mengingatkan seperti Kiai Manarul Hidayat, Kiai Madudin dari Banten, beberapa Gus di Jawa mencoba mengingatkan, panggil orang tuh curut sama dia, kurang ajar. Obab Habib, ribut soal Habib. Kami rakyat Indonesia nggak butuh Habib pengacau NKRI. Kami rakyat Indonesia punya panutan, para kiai, para gus, para ulama yang baik-baik. Gak seperti kalian yang ngaku-ngaku Habib, bisanya cuma ngacau NKRI. Adu domba sana sini, fitnah sana, fitnah sini. Kemana saja kamu? Zamannya Pak Harto, zamannya SBY, kok nggak ada yang keluar? Baru di era Pak Jokowi, permunculan yang ngaku Habib, tapi sifat kelakuan kayak setan. Jangan uji kesabaran kami orang pribumi. Minggat kamu. Kalau kamu nggak senang tinggal di Indonesia, minggat ke negaramu. Kami nggak butuh kalian. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana tanggapan apa yang disampaikan oleh orang-orang pribumi di dalam video tersebut menanggapi oknum-oknum habaib, ya, yang suka teriak-teriak seperti orang kesetanan, mengaku mengalir darah baginda Nabi di dalam tubuhnya. Jadi kurang lebih seperti itu, kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri. Jadi seperti itu, ya. Ngaku-ngaku mengalir darah baginda Nabi di dalam tubuhnya, giliran disuruh tes DNA kagak berani. Dan hari ini saya ingin mengatakan kepada kalian semua bahwasanya para habaib ini, Ba'alawi ini, ya, keabsahan nasab mereka masih diragukan sampai saat ini. Kenapa? Karena belum bisa dibuktikan bahwa nasab mereka itu tersambung kepada baginda Nabi. Lewat kajian ilmiah belum bisa dibuktikan. Lewat tes DNA juga belum bisa dibuktikan, ya, bahwa Habib-Habib ini, Ba'alawi ini, nasabnya itu tersambung kepada baginda Nabi, ya. Jadi seperti itu. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun mengklaim, mengatakan, mengaku bahwa nasab mereka itu tersambung kepada baginda Nabi. Ketika ada orang yang mempertanyakan, membuat penelitian terhadap nasab mereka, tidak bisa mereka jawab, tidak bisa mereka membantahnya, malah diam dan bungkam. Dan sampai saat ini menurut saya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani belum terpatahkan secara ilmiah, ya. Belum ada dari kalangan para habaib, para Ba'alawi ini yang bisa membantah tesis Kiai Imad dengan ilmiah, dengan argumentasi. Jadi seperti itu, ya. Karena begini teman-teman, orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi, sebagai keturunan Nabi, nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal-asalan, harus ada bukti yang jelas, harus ada data yang konkret, ya, harus punya silsilah, punya manuskrip yang jelas, nggak boleh sembarangan ngaku-ngaku. Ini bahaya ini, ya, bahaya sekali kalau mengaku-ngaku, karena ini menyangkut dengan nasab tersambungnya kepada baginda Nabi. Wajar dong orang-orang mempertanyakan keabsahan nasab mereka. Dan yang saya bahas selama ini adalah oknum Habib, individu, orang-orang tertentu yang selalu mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi, namun akhlak mereka, perilaku mereka malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik ke panggung ceramah mencaci maki orang, menghina, merendahkan para kiai pribumi yang tidak sejalan, tidak sependapat dengan mereka, mengaku teriak-teriak mengalir darah baginda Nabi di dalam tubuhnya. Orang-orang yang mengaku mengalir darah baginda Nabi di dalam tubuhnya itu harus tes DNA. Kenapa? Karena sudah mengaku. Kalau kita mengaku-ngaku, ya, itu harus bisa membuktikannya. Jadi seperti itu, ya. Dan saya tidak membenci habaib, saya tidak membenci Ba'alawinya, tidak membenci habaibnya. Yang saya bahas adalah oknum. Kalau berbicara soal habaib, ya, itu banyak sekali. Mulai dari habib-habib yang suka mendongeng, mendoktrin,
membuat cerita-cerita halu. Banyak sekali kalau kita membahas mereka, ya, nggak ada habis-habisnya. Ada yang membuat cerita khurafat yang tidak masuk akal, yang menurut mereka adalah karomah, ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita suarakan terus kebenaran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.